Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Kasana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Kasana, suasana gembira di Hari Raya Idul Fitri begitu terasa di hampir seluruh daerah di tanah air. Demikianlah memang seharusnya. Setelah sebulan penuh berpuasa, maka Hari Raya Idul Fitri merupakan waktu untuk bergembira dan bersuka cita. Itu sebabnya, di hari pertama Hari Raya Idul Fitri, kaum muslim dilarang untuk berpuasa. Puasa baru boleh dilakukan setelah hari kedua. Inilah puasa sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis qudsi, "Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala, maka lakukanlah puasa sunnah setelah melakukan yang wajib. Di antara puasa sunnah yang Nabi SAW anjurkan setelah melakukan puasa wajib, puasa Ramadan, adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansyari. Beliau SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh." Hadis riwayat Muslim. Lalu seperti apa perhitungannya sehingga puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal seperti puasa 1 tahun penuh? Dari Sauban, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berpuasa 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa berbuat 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisal." Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang melakukan 1 kebaikan akan mendapatkan 10 kebaikan yang semisal. Puasa Ramadan adalah selama sebulan, berarti akan semisal dengan puasa 10 bulan. Sementara puasa 6 hari di bulan Syawal berlipat 10 semisal dengan 60 hari atau sama dengan 2 bulan. Oleh karena itu, seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal akan mendapatkan puasa seperti setahun penuh. Lalu bagaimana cara pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini? Apakah harus berturut-turut selama 6 hari atau tidak? Imam Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa paling afdol utama melakukan puasa Syawal secara berturut-turut dimulai di hari kedua. Namun jika tidak berurutan atau diakhirkan hingga hari Syawal, maka seseorang tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal setelah sebelumnya melakukan puasa Ramadan. Oleh karena itu, boleh saja seseorang berpuasa Syawal 3 hari setelah Idul Fitri misalnya, baik secara berturut-turut ataupun tidak, karena dalam hal ini ada kelonggaran. Namun, apabila seseorang berpuasa Syawal hingga keluar waktu bulan Syawal karena bermalas-malasan, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran puasa Syawal. Perlu diketahui, dalam Syariadus Sholihin disebutkan, apabila seseorang memiliki uzur halangan seperti sakit atau dalam keadaan nifas atau sebagai musafir sehingga tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka boleh orang seperti ini mengqadha mengganti puasa Syawal tersebut di bulan Zulqa'dah. Hal ini tidaklah mengapa. Persoalan lain yang sering muncul terkait dengan pelaksanaan puasa Syawal adalah jika dilakukan oleh orang yang memiliki hutang puasa Ramadan. Nah, apakah orang yang memiliki hutang puasa Ramadan sebaiknya mengganti dulu puasa Ramadannya atau boleh berpuasa Syawal dahulu? Lebih baik bagi seseorang yang masih memiliki qadha puasa Ramadan untuk menunaikannya daripada melakukan puasa Syawal. Karena tentu saja perkara yang wajib haruslah lebih diutamakan daripada perkara yang sunnah. Alasan lainnya adalah karena dalam hadis di atas Nabi SAW mengatakan, "Barang siapa berpuasa Ramadan." Jadi apabila puasa Ramadannya belum sempurna karena masih ada tanggungan puasa, maka tanggungan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu agar mendapatkan pahala semisal puasa setahun penuh. Apabila seseorang menunaikan puasa Syawal terlebih dahulu, sementara dia masih punya tanggungan hutang puasa Ramadan, maka puasanya dianggap puasa sunnah mutlak atau puasa sunnah biasa dan tidak mendapatkan ganjaran puasa Syawal.
Adapun puasa sunnah selain puasa Syawal, maka boleh seseorang mendahulukannya dari mengkodok puasa yang wajib selama masih ada waktu lapang untuk menunaikan puasa sunnah tersebut. Dan puasa sunnahnya tetap sah dan tidak berdosa. Tetapi perlu diingat bahwa menunaikan kodok puasa tetap lebih utama daripada melakukan puasa sunnah. Sementara sebagian ulama menyatakan bahwa boleh saja mengerjakan puasa Syawal terlebih dahulu, mengingat waktunya sangat terbatas, yakni hanya 1 bulan. Sedangkan untuk mengganti puasa Ramadan diperbolehkan di bulan lain. Apabila bagi perempuan dalam setiap bulan mereka mengalami masa haid, dan waktu haid ini berlangsung antara 4 hingga 10 hari, bahkan ada yang lebih. Secara otomatis waktu untuk mengerjakan puasa Syawal pun akan semakin sempit pula. Atas dasar ini, para ulama membolehkan untuk mengerjakan puasa Syawal dulu, baru kemudian membayar hutang puasa. Karena itu, mana yang bisa dilaksanakan dengan cepat, hendaknya itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Jika waktunya masih panjang, sebaiknya membayar hutang puasa Ramadan dulu, baru mengerjakan puasa Syawal. Namun, jika waktunya terbatas dan singkat, tidak masalah untuk mengerjakan puasa Syawal terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran." Quran Surat Al-Baqarah 185. Wallahu alam. Lalu bagaimana jika puasa qada atau mengganti hutang Ramadan diniatkan berbarengan dengan puasa Syawal? Apakah puasa dengan dua niat langsung ini dibenarkan dalam syariat? Tidak boleh melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal dengan niat ganda, yaitu untuk puasa sunnah dan mengqada puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan, karena baik puasa Syawal maupun qada puasa Ramadan merupakan ibadah yang berdiri sendiri dan diperintahkan agar dilaksanakan secara khusus, tidak boleh digabungkan atau dijalankan secara bersamaan dengan ibadah lain yang bentuk pekerjaannya sama. Berbeda dengan amalan-amalan lain seperti puasa Senin Kamis, sholat tahiyatul masjid, mandi Jumat, sholat sunnah wudhu, dan lain-lain yang tidak diperintahkan secara khusus, tetapi yang diperintahkan hanya melakukan pekerjaan tertentu dalam kesempatan tertentu saja. Misalnya sholat tahiyatul masjid yang asal perintahnya adalah untuk menunaikan sholat sebelum duduk di dalam masjid, maka boleh digabungkan dengan sholat yang lain, sholat sunnah apapun itu. Tidak harus sholat tahiyatul masjid, mungkin bisa saja dengan sholat sunnah rawatib atau sunnah lainnya. Meskipun demikian, mengerjakan sholat tahiyatul masjid secara khusus tetap lebih utama. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini tentu berbeda dengan puasa Syawal dan qada puasa Ramadan yang masing-masing dari keduanya diperintahkan dengan dalil khusus. Di samping itu, bila puasa Syawal digabung dengan qada puasa Ramadan, tentu tidak akan tercapai keutamaan puasa setahun penuh, karena jumlah total hari puasa hanya sebulan, yang jika dikalikan 10 menjadi 10 bulan saja, bukan 12 bulan. Wallahu alam. Pemirsa Kasanah, bagi masyarakat Indonesia, Hari Raya Idul Fitri identik dengan saling memaafkan dan bersilaturahmi. Banyak yang mengatakan bahwa kebiasaan itu hanya ada di Indonesia. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Di beberapa negara Muslim, tradisi saling memaafkan, saling mengunjungi, dan open house, bahkan tradisi mudik juga ada, meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Hanya saja, seperti halnya di Indonesia, tradisi saling mengunjungi itu hidup suburnya lebih banyak di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Lalu, apakah saat Lebaran Idul Fitri memang harus memaafkan dan saling bersilaturahmi? Tidak harus, tetapi juga tidak dilarang. Hukumnya adalah boleh atau sunnah berdasarkan anjuran umum untuk saling memaafkan. Tidak ada nas atau dalil Al-Quran atau hadis yang mengharuskan kita bermaaf-maafan saat Lebaran. Juga tidak ada dalil yang mengharuskan kita mengucapkan mohon maaf lahir batin ketika Lebaran. Namun pada saat yang sama juga tidak ada dalil yang melarangnya. Terlepas dari itu, saling memaafkan dan menyambung tali silaturahmi merupakan ajaran luhur dalam Islam. Setiap saat kaum muslim harus mengindahkan ajaran ini tanpa memandang hari dan momen tertentu. Jadi tidak terbatas saat Idul Fitri saja. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat orang yang memutuskan tali persaudaraan. Rasulullah juga pernah bersabda,
Tidak ada dosa yang pelakunya lebih layak untuk disegerakan hukumannya di dunia dan di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmizi. Betapa pentingnya memelihara hubungan persaudaraan agar tidak kusut, sampai-sampai Allah dan Rasul-Nya menegaskan laknat besar sebagai ganjaran bagi pemutus tali silaturahmi. Bahkan arti pentingnya tampak begitu jelas manakala memelihara silaturahmi ini dikaitkan dengan keimanan seorang muslim, seperti di dalam sebuah hadis. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Kegiatan ini juga sangat banyak nilai positifnya bagi kehidupan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan pengaruhnya, maka sambunglah tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski tidak ada dalil yang mengharuskan bermaaf-maafan dan bersilaturahmi di hari Lebaran, momentum Hari Raya Idul Fitri sangatlah tepat untuk memperbaharui dan mempererat persaudaraan. Aktivitas orang yang begitu sibuk, bahkan sering mengharuskannya jauh dari kerabat, sangatlah membutuhkan suasana Idul Fitri. Paling tidak agar acara tahunan ini benar-benar menjadi perhatian khusus untuk bersilaturahmi dengan saling mengunjungi dan saling memaafkan bagi semua pihak. Seandainya tidak ada acara tahunan seperti ini, mungkin kesibukan akan menghilangkan perhatian mereka terhadap pentingnya bersilaturahmi. Saling maaf-memaafkan pada saat Idul Fitri bukan berarti menghususkan maaf hanya pada momen itu saja. Terlebih dikatakan sebagai menambah-nambahi ajaran agama. Yang penting kaum muslim tidak sampai meyakini bahwa saling memaafkan dan silaturahmi hanya berlaku saat Idul Fitri. Itulah yang salah secara syariat. Tradisi maaf-memaafkan dan silaturahmi pada Hari Raya Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan halal bihalal adalah salah satu bukti keluasan ajaran Islam dalam implementasi nilai-nilai universalitasnya. Nilai universalitas silaturahmi yang diajarkan bisa menjelma menjadi beragam acara sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah dengan catatan tetap mengindahkan norma-norma Islam yang sudah ditentukan. Maka tidak boleh tercampuri kemaksiatan apapun dalam implementasinya. Setelah manusia berbuat baik kepada Allah dengan berpuasa sebulan penuh, mengabdikan diri kepadanya, maka pada momen Idul Fitri dan halal bihalal, giliran mereka meneguhkan kesadaran persaudaraan antar sesama dengan saling memaafkan dan berbagi keceriaan. Pemirsa Kasanah, ucapan Minal Aidin wal Faizin sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perayaan Hari Raya Idul Fitri di kalangan masyarakat Indonesia. Kalimat ini pada hakikatnya adalah doa yang mengandung arti, semoga termasuk orang-orang yang kembali dan meraih kemenangan. Kembali maksudnya bisa kembali bersih dari dosa setelah dilebur selama bulan Ramadan, atau bisa juga kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Sudah meraih kemenangan bisa berarti meraih kemenangan di dunia dan akhirat. Jadi bukan padanan dari kalimat mohon maaf lahir batin yang sering disandingkan dengan kalimat itu. Konon, ucapan Minal Aidin wal Faizin ini berasal dari seorang penyair dari Andalusia yang bernama Syafiyuddin Al-Huli ketika dia membawakan syair yang konteksnya mengkisahkan dendang wanita di hari raya. Sumber lain menyebutkan berasal dari masa Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu Minal Aidin wal Faizin digunakan sebagai ucapan selamat kepada para prajurit yang baru saja pulang dari medan perang. Jika dimaknai dalam konteks peperangan, maka akan berarti semoga termasuk orang-orang yang kembali dari perang dan sebagai orang yang menang dalam setiap perjuangan Islam. Terlepas dari benar tidaknya dua riwayat ini, yang pasti ucapan kalimat Minal Aidin wal Faizin ini juga digunakan oleh sebagian masyarakat Arab, tidak seperti anggapan sebagian kalangan bahwa ucapan itu asli Indonesia. Terlepas dari itu, tidak ada ucapan khusus yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada ucapan yang disampaikan kepada beliau oleh para sahabatnya, lalu beliau restui dan beliau jawab. Ucapan itu adalah Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Khalid bin Ma'dan pernah berkata, aku pernah berjumpa dengan Watsilah bin Asqa pada hari raya, lantas kukatakan kepadanya,
taqabbalallahu minna wa minka. Maka jawabnya, na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Watsilah lantas bercerita bahwa dia pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW pada hari raya, lalu mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minka. Maka jawaban Rasulullah adalah, na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Hadis riwayat Baihaqi. Namun apakah ucapan selamat selain yang dilakukan Nabi itu dilarang? Para ulama mengatakan bahwa ucapan selamat atau tahniah atas datangnya momen tertentu sebenarnya termasuk dalam kategori tradisi atau adat. Sementara hukum asal suatu adat adalah boleh selagi tidak ada dalil tertentu yang mengubah dari hukum asli ini. Imam Ahmad menjelaskan, mayoritas ulama menyatakan ucapan selamat pada hari raya hukumnya boleh. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, ucapan selamat tahniah secara umum diperbolehkan karena adanya nikmat atau terhindar dari suatu musibah, bisa disejajarkan dengan sujud syukur dan takziah. Syekh Abdurrahman Asy-Syaidi rahimahullah berkata, permasalahan ini dan yang serupa dengannya dibangun di atas sebuah kaidah agung, yaitu bahwa pada asalnya adat kebiasaan yang berhubungan dengan ucapan atau perbuatan hukumnya mubah atau boleh, tidak haram dan tidak juga makruh kecuali yang diharamkan oleh Allah atau mengandung kerusakan secara syariat. Kaidah ini diperkuat oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW karena maksud tujuan ucapan ini bukanlah dalam rangka ibadah, akan tetapi hanya sebuah adat yang menjadi kebiasaan yang tidak berbahaya. Bahkan terdapat maslahat, yaitu saling mendoakan di antara kaum mukmin dan merekatkan hati mereka. Ibnu Taimiyah pernah ditanya, apakah ucapan selamat di hari raya yang menjadi kebiasaan masyarakat, misalnya Id Mubarak atau semoga hari raya penuh berkah, dan semisalnya mempunyai landasan dan dasar syariat atau tidak? Ia menjawab, adapun ucapan selamat di hari raya sebagaimana biasa disampaikan oleh masyarakat sama lain telah diriwayatkan bahwa sebagian sahabat biasa melakukannya. Demikianlah pula para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lain. Akan tetapi Imam Ahmad berkata, aku tidak memulai mengucapkannya, tapi jika ada yang mengucapkannya kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Karena menjawab tahiyah adalah wajib, adapun memulai ucapan selamat bukan sunnah yang diperintahkan dan bukan pula perkara yang dilarang. Siapa yang melakukannya maka dia punya panutan, dan yang tidak melakukannya juga punya panutan. Demikianlah pada zaman itu sudah ada ucapan selamat Idul Fitri dengan redaksi yang bermacam-macam, dan hal ini pun tidak dipermasalahkan oleh para ulama, karena maksud tujuannya adalah memberi ucapan selamat atau tahniah. Maka bila kita ucapkan minal aidin wal faizin sebagai ucapan selamat Id dan doa untuk kaum muslimin diperbolehkan, bahkan bisa menjadi faktor yang sangat efektif untuk mewujudkan kesatuan dan kedekatan hati antar sesama kaum muslim. Wallahu alam. Pemirsa Kasana, Nabi SAW bersabda, Allah merahmati seseorang yang ketika ia mempunyai perbuatan salah dengan sesamanya, baik kesalahan itu berkenaan dengan kehormatan orang lain atau berkenaan dengan harta benda, ia datang kepadanya untuk meminta dihalalkan kesalahannya itu sebelum dicabut nyawanya. Sebab di sana akhirat kelak tidak ada dinar atau dirham untuk mengganti rugi dari pelanggarannya itu, sehingga apabila ia mempunyai amal-amal kebaikan, maka pahala kebaikan-kebaikannya itu diambil untuk membayar ganti rugi darinya. Dan jika ia tidak mempunyai amal kebaikan, maka orang yang dirugikan hak-haknya akan membebankan kejelekan dosa-dosa mereka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kesempatan lain Nabi SAW bersabda, tidaklah ada dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa Kasana, sampai di sini akhir kebersamaan kita pagi ini. Semoga memberikan pengetahuan dan pencerahan kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah membentangkan